Pegi bebas, keluarga Vina Cirebon bereaksi, belum terima pelakunya masih keliaran. Pihak keluarga Vina Cirebon bereaksi usai Pegi Setiawan kini dinyatakan bebas dan lepas dari status tersangka pembunuhan yang terjadi pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Kini, kakak kandung Vina, Marliana berharap agar pelaku pembunuhan terhadap adiknya dan Eki segera ditemukan. Usai putusan pra-peradilan yang membebaskan Pegi Setiawan, Marliana langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut. Perasaan mengganjal yang dirasakan Marliana pun kembali menghantui dia dan seluruh keluarga Vina. Marliana tak tenang jika pelaku utama pembunuhan masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas. Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya, ucapnya, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim kabulkan pra-peradilan bebaskan Pegi Setiawan. Permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka Pegi Setiawan diterima Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dengan demikian, status tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan gugur oleh pengadilan. Permohonan Pegi diterima dan dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, kata Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Duduk perkara Pegi Setiawan jadi tersangka. Pegi Setiawan ditangkap setelah menjadi buron selama 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Proses penangkapan itu terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan, Pegi diduga sebagai otak pembunuhan Vina. Tersangka PS diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam. Jules dikutip dari Kompas TV. Jules menerangkan, tersangka ditangkap ketika pulang dari tempat kerjanya sebagai buruh bangunan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Polisi menangkap Perong saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di kawasan Jalan Kopo, ujarnya. Setelah Pegi ditangkap, polisi menggeledah sebuah rumah milik nenek Pegi yang berada di dalam perkebunan RT 2 RW 2 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari sejumlah barang bukti yang bisa memperkuat pemeriksaan Pegi. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Pegi Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.
Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan, lama disembunyikan. Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Ia bahkan mengungkapkan kalau anggotanya hanya sedikit, yakni 20 orang saja. Ia juga tegas membantah tak pernah terjadi keributan selama jadi ketua anggota geng motor. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, Polda Jabar mengaku membela Pegi Cianjur. Ia menyebut jika anak Cecep tak terlibat. Dua DPO kasus Vina Cirebon yang telah dihapus polisi kembali muncul dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Bahkan, termohon yakin Polda Jabar menjelaskan peran DPO Andi dan Dani dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji pun bereaksi mengenai kemunculan dua DPO itu di sidang pra-peradilan. Menurut Susno, hal tersebut menunjukkan Polda Jabar tidak konsisten, apalagi dua DPO itu telah dinyatakan fiktif. Padahal, lanjut Susno, dasar untuk menangkap Pegi berasal dari putusan pengadilan. Susno menilai hal tersebut membuat hukum seolah mainan. Padahal putusan PN Cirebon pada 26 Mei 2017 lalu dikatakan bahwa Eki dibawa dengan cari diapit oleh DPO Dani dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki, namun setelah itu Polda Jabar menyatakan bahwa dua DPO fiktif.